Bagi Anda yang ingin membangun rumah walet, jangan tunggu nanti, ayo lakukan sekarang. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Sona Walet. Nah, saat ini saya berada di wilayah Kecamatan Pemukan Utara, tepatnya di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pemukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Semoga sukses semuanya buat kawan-kawan sekalian, pencinta walet, petani walet. Baik, hari ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman seputar bagaimana saya bisa tertarik untuk membangun rumah walet. Ceritanya begini, berawal dari saya bertugas di SMP 2 Pemukan Utara, tepatnya di Desa Mulyoharjo, Sebangau, ya. Nah, di sini setelah saya sampai di tempat ini, saya melihat banyak sekali rumah-rumah walet berdiri di desa ini. Merupakan transmigrasi dari Pulau Jawa. Nah, kok ternyata sampai di sini banyak rumah-rumah walet berdiri. Setelah bertanya-tanya dengan warga yang ada di sini, mereka membangun ini dengan cara gotong royong, dengan modal seadanya. Mereka berharap sukses. Ternyata mereka pada sukses semua. Hampir semua masyarakat di sini, ya, kalau saya lihat itu sekitar 65% itu semuanya memiliki rumah walet. Ada yang permanen, ada yang semi permanen, bahkan ada juga yang rumah tinggal dibuat untuk rumah walet. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata di balik itu semuanya berawal dari mencoba melihat walet berkeliaran di sekitar ini dulunya. Baik, rekan-rekan semua pencinta atau petani walet, saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya bisa juga terpanggil untuk membangun rumah walet. Saya sekarang sudah berumur 1,5 tahun. Puji Tuhan sudah ada yang menginap bersarang. Mudah-mudahan bisa bertambah dan bertambah terus menjadi koloni yang baru. Rekan-rekan semua, dalam membangun rumah walet, setelah saya pelajari dan saya amati, saya bertanya dengan rekan-rekan, dengan warga-warga yang ada di kampung di sini, di desa ini, yang pertama sekali untuk membangun rumah walet adalah niat. Niatnya untuk membangun rumah walet itu berawal dari adanya burung walet yang berkeliaran. Tidak mesti harus berada di sentral walet, ya, menurut mereka. Jadi yang pertama sekali dipersiapkan adalah sebelum kita memulai membangun rumah walet adalah yang terutama adalah papan siripnya. Itu harus kering, harus benar-benar dibuat sedemikian rupa, dialur, ya. Nah, itu agar kalau sudah kering disimpan, mungkin lebih lama, mereka gunakan ya 1 tahun, ya, baru dipasang ke dalam rumah walet agar kayu tersebut tidak berbau dan tidak basah dan tidak mengakibatkan kayu tersebut tumbuhnya jamur-jamur yang tidak disukai oleh burung walet. Yang kedua, mempersiapkan dana dan biaya. Nah,
dana dan biaya ini sebenarnya tidak terlalu besar kalau memang kita persiapkan sejak awal. Artinya selama kita sudah mempersiapkan papan siripnya selama 1 tahun, kita mungkin menabung ya, sedikit demi sedikit menyediakan bahan-bahan yang dibeli adalah bahan-bahan yang lama bisa disimpan, seperti batu bata, batu fondasi, kemudian besi kalau mau beton, kalau mau kayu ulinnya ya, kayu ulin yang kuat ya. Mengapa sedemikian? Karena rumah walid ini merupakan investasi yang jangka panjang. Takutnya nanti kalau kita membangun sembarangan, bisa terjadi setelah walid ini berumur sekian tahun, menghasilkan sudah mulai banyak berkoloni, gedung tersebut atau rumah tersebut sudah mulai rapuh. Nah, jadi rekan-rekan semua yang ingin membangun rumah walid harus dipersiapkan betul-betul, direncanakan betul-betul ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lebih banyak belajar dari orang-orang yang sudah sukses maupun yang belum sukses. Mengapa? Karena bisa membuat perbandingan. Apa sih yang perlu kita ambil? Nah, di situ kita bisa menyimak, mempelajari, meneliti apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Nah, kemudian yang keempat adalah mempelajari tentang suhu dan kelembapan. Burung walet akan mau datang, masuk, beradaptasi di dalam rumah walet ketika suhu dan kelembapan itu stabil. Artinya tidak berubah-ubah. Kalau malam hari kelembapannya tinggi, siang hari mungkin berkurang. Nah, distabilkan dengan menggunakan kolam misalnya di dalam gedung walet tersebut. Nah, itu. Kemudian sirkulasi udara di dalam rumah walet itu perlu kita perhitungkan juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan suara panggil yang dapat memanggil burung walet, dapat mendengar, merasa tertarik datang ke rumah walet kita dan bisa mau masuk, beradaptasi, nginap dan bersarang. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah mengapa kita mempersiapkan itu semuanya agar bisa menjadi harapan rumah walet kita bisa akan sukses. Nah, di selanjutnya adalah kita bisa menggunakan parfum-parfum ya yang alami ya, tidak perlu mahal. Misalnya kita minta kotoran-kotoran walet yang ada tapi yang steril ya, yang bebas dari hama ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah penanggulangan hama seperti predator, tikus, kecoa, cicak, tokek, ular, burung hantu dan lain sebagainya. Itu harus kita bisa kendalikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang pembersihan atau pengontrolan gedung walet kita supaya lebih terjaga ya. Nah, ini gedung walet itu perlu dibersihkan secara berkala, secara rutin ya. Jangan sampai kita biarkan berlarut-larut lebih lama ya, itu. Nah, itulah bagian-bagian yang bisa diambil ya sebagai pengalaman perencanaan dalam rangka membangun rumah walet tersebut. Jadi untuk rekan-rekan semua
yang ingin membangun rumah walet agar tidak gagal dan bisa mengidapkan walet, maka hal yang perlu kita persiapkan adalah papan sirip yang bagus, yang kering ya. Yang kedua adalah suhu dan kelembapan terjaga. Yang ketiga adalah predatornya harus dibasmi atau dikendalikan. Yang keempat, kita rutin untuk merawatnya, mengontrolnya. Yang kelima adalah penggunaan suara panggil yang berkualitas ya, yang berkualitas itu tidak bersih mahal ya. Artinya kita bisa cek ketika kita meneliti, ketika suara itu dibunyikan, burung walet mau datang dan terbangnya tenang di sekitaran rumah walet tersebut. Itulah ya yang menjadi pokok utama agar gedung walet kita sukses. Oke, semoga rekan-rekan tertarik untuk membangun juga berbudidaya rumah walet sebagai investasi jangka panjang, saudara. Oke, selamat mencoba dan selamat dan sukses semuanya.